Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Marisa dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai ekonomi pembangunan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pertama tentang definisi NSB atau negara sedang berkembang. Dalam literatur ekonomi akhir-akhir ini, muncul satu istilah yang lebih terhormat, yaitu negara sedang berkembang. Ia dipergunakan sebagai pengganti istilah negara kurang berkembang. Kurang berkembang adalah istilah yang terang-terangan memberi kesan bahwa keadaan yang digambarkan tidak normal, tercela, dan barangkali susah untuk diperbaiki. Ia seolah mengacu stagnasi atau kemunduran dunia yang sedang berkembang. Miskin atau terbelakang secara material adalah ungkapan yang paling tepat. Keduanya menggambarkan keadaan yang berfungsi sebagai dasar penggolongan. Kedua istilah tersebut mengungkapkan fakta bahwa pembedaan tersebut hanyalah masalah derajat semata. Dan keduanya bersifat netral dalam arti bahwa keduanya tidak memberikan kesan keadaan yang dilukiskan abnormal atau tercela. Selanjutnya, materi kedua yaitu ciri-ciri NSB atau negara sedang berkembang. Ciri-ciri NSB ini terdiri dari yang pertama adanya kemiskinan umum. Negara terbelakang adalah negara yang dikencam kemiskinan seperti tercermin di dalam pendapatan per kapita yang rendah. Pendapatan per kapita yang rendah ini tercermin pula dalam standar kehidupan rakyatnya yang rendah. Contohnya seperti di negara India. Konsumsi utama di negara tersebut adalah 427 gram per hari dibandingkan dengan negara maju hanya kurang 200 gram. Konsumsi protein per kapita di India sebanyak 48 gram per hari dibandingkan dengan negara Asia 97 gram per hari. Rakyat hidup dalam kondisi yang nyaris tidak sehat, tidak memiliki air minum bersih, tidak memiliki pembuangan sampah yang memenuhi kesehatan pelayanan seperti pendidikan dan kesehatan yang sangat minim. Yang kedua, pertanian mata pencarian utama. Pertanian sebagai mata pencarian pokok kebanyakan tidak produktif, terutama dilakukan dengan cara kuno dan metode produksi usang serta ketinggalan zaman. Akibatnya, produktivitas tanah sangat rendah. Setelah masuknya teknologi pertanian modern, sejumlah negara telah meningkatkan produktivitas pertanian. Di negara berpenghasilan rendah seperti India, Pakistan, Kenya, dan Indonesia, peranan atau sumbangan sektor pertanian di dalam telah menurun dari 50 menjadi sekitar 35%. Dan sumbangan industri dan manufakturing telah meningkat antara 30-40%. Yang ketiga, ekonomi dualistis. Di satu pihak berekonomi pasar, sedangkan di pihak lain berekonomi pertanian. Yang pertama berpusat di dekat kota, sedangkan yang lain berpusat di pedesaan. Yang satu maju dan yang lain kurang maju. Ekonomi pasar berdiri ultramodern dengan segala fasilitas hidup seperti radio, mobil, bus, kereta api, dan lain-lain. Sedangkan ekonomi pertanian sangat terbelakang dan hanya berorientasi pada pertanian. Di negara terbelakang terdapat ladang, pertambangan, dan perkebunan yang dikendalikan luar negeri. Selanjutnya yang keempat yaitu sumber alam yang kurang terolah atau kurang dimanfaatkan. Pada umumnya, negara terbelakang tidak kekurangan tanah, mineral, air, hutan, atau sumber daya. Tetapi baru 10% kurang dari potensi itu dimanfaatkan. Jelas bahwa negara terbelakang memiliki sumber alam tetapi belum atau kurang dimanfaatkan atau salah penggunaan karena langkanya pengetahuan, teknik, serta tidak tersedianya modal dan kecilnya pasar. Yang kelima yaitu ciri-ciri demografi. Demografi di negara terbelakang dipengaruhi oleh luas kepadatan, struktur usia, dan laju pertumbuhan penduduk yang beragam. Namun, ada kesamaan yaitu pertumbuhan penduduk yang cepat dengan tingkat pendapatan yang rendah, dan hasil tingkat penumpukan modal. Maka, sulit bagi negara seperti itu menopang pertumbuhan penduduk. Negara terbelakang mempunyai potensi pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan tingkat kematian cenderung menurun. Yang keenam yaitu pengangguran dan pengangguran tersembunyi. Pengangguran di kota membengkak seiring dengan urbanisasi dan meningkatnya pendidikan. Ada pula pengangguran yang berpendidikan yang gasal mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi yaitu orang-orang yang bersedia bekerja tetapi mereka tidak mendapatkan kerja.
karena tidak ada faktor pendukung. Contohnya, pada sektor pertanian, para petani dan keluarga tidak mempunyai tanah dan peralatan yang cukup dan tidak dapat bekerja di bidang lain. Yang ketujuh yaitu keterbelakangan ekonomi. Secara khusus, keterbelakangan ekonomi secara eksistensi tenaga kerja yang rendah, terbatas spesialisasi dalam jenis pekerjaan dan dalam perdagangan, serta struktur nilai dan sosial yang memperkecil kemungkinan perubahan ekonomi. Sebab utama keterbelakangan adalah efisien atau produktivitas tenaga buruh yang rendah dibandingkan negara maju. Yang kedelapan yaitu ketiadaan inisiatif dan usaha atau tiadanya kemampuan wira swasta. Kewiraswastaan terhalang oleh sistem sosial yang menutup daya cipta seperti kekuatan adat istiadat. Kecurigaan pada gagasan baru dan kecurigaan pada keinginan intelektual. Iklim yang tidak menunjang eksperimen dan inovasi, pasar yang sempit, ketidakadaan modal, ketidakadaan pribadi, ketidakadaan kebebasan berkontrak, ketidakadaan hukum dan ketertiban, semuanya merintangi prakara dan usaha. Selanjutnya yaitu kelangkaan alat modal. Tingkat pertumbuhan modal yang rendah tidak cukup untuk menopang penduduk yang tumbuh dengan cepat. Sebab utama kekurangan modal adalah kecilnya tabungan pada sarana produksi yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di negara terbelakang terdapat kesenjangan pendapatan yang parah, tetapi bukan berarti penumpukan modal tinggi, sebab orang-orang tersebut adalah para pedagang dan pemilik tanah yang cenderung menanam uang pada bidang yang tidak produktif, seperti emas, permata, pasar uang luar negeri. Selanjutnya adanya keterbelakangan teknologi. Keterbelakangan teknologi pertama tercermin pada ongkos produksi rata-rata yang tinggi meski upah buruh rendah. Kedua, tingginya rasio buruh, output dan modal output. Pada umumnya, faktor harga yang konstanta mencerminkan produktivitas buruh dan modal yang rendah. Dan yang terakhir yaitu adanya orientasi perdagangan luar negeri. Orientasi ini terlihat pada ekspor barang-barang primer dan impor barang-barang konsumsi dan mesin. Terlalu tergantung pada ekspor produk primer ini menimbulkan dampak negatif pada perekonomian negara. Pertama, perekonomian hanya berpusat pada produksi barang primer untuk ekspor. Akibatnya, sektor ekonomi lain terabaikan. Kedua, perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga internasional barang-barang ekspor tersebut. Terakhir, adanya kemerosotan sekuler berupa imbalan pendapatan, yaitu kepunahan kemampuan untuk mengimpor. Akibatnya kesulitan dalam neraca pembayaran. Materi pembahasan saya yang ketiga yaitu hambatan pembangunan ekonomi, di mana hambatan pembangunan ekonomi ini terdiri dari yang pertama, lingkaran setan kemiskinan. Deretan kekuatan melingkar satu sama lain, beraksi dan bereaksi sehingga menampakkan satu negara miskin tetap berada dalam keadaan melarat. Lingkaran setan pada pokoknya berasal dari fakta bahwa produktivitas total di negara terbelakang sangat rendah, pasar yang tidak sempurna, dan keterbelakangan perekonomian. Dari sudut permintaan, dapat dijelaskan jika pendapatan rendah, maka tingkat permintaan rendah, sehingga investasi rendah yang mengakibatkan modal kurang dan produktivitas rendah. Dari sudut penawaran, dijelaskan tingkat pendapatan rendah, sehingga tabungan rendah, akibatnya investasi rendah dan kurangnya modal. Yang kedua yaitu tingkat pembentukan modal yang rendah. Tidak adanya kecenderungan untuk menyimpan uang di daerah pedesaan merupakan akibat tidak adanya fasilitas perbankan di daerah pedesaan, sehingga pembentukan modal sangat rendah. Kebanyakan tabungan dilakukan oleh kelompok berpendapatan tinggi, tetapi tidak mengalir pada saluran produktif. Penyebab utama menghambat investasi adalah orang lebih suka dengan mata pencarian lama daripada mengambil risiko dalam usaha baru. Kedua, sempitnya pasar domestik karena daya beli rendah. Yang ketiga, kesulitan mendapatkan dana untuk tujuan investasi. Hambatan yang selanjutnya yaitu adanya hambatan sosial budaya. Beberapa faktor yang menghalangi mobilitas sosial dan geografis yang menghambat kemajuan. Didukung oleh kepercayaan dan nilai-nilai tradisional, sikap yang memandang rendah peranan bisnis, ketidakcocokan dengan pola hidup, dan konsep martabat sosial yang dipegang teguh oleh kelompok yang berkedudukan tinggi. Pengelompokan masyarakat berdasarkan kasta dan kelas, agama dan suku bangsa, tradisi budaya dan pola sosial, warna kulit dan ciri-ciri kedaerahan, menolak untuk menerima nilai-nilai baru sebagai dampak pembaharuan.
Dan hambatan yang terakhir yaitu dampak kekuatan internasional. Setelah negara membuka diri terhadap pasar dunia, ekspor meningkat dan terus berkembang, sehingga perekonomian lain terabaikan. Terlalu banyak ekspor rentan terhadap pengaruh internasional dalam permintaan, dan harga produk negara menjadi tidak stabil dan kesulitan neraca pembayaran. Selain itu, adanya pengaruh buruk investasi asing dalam bentuk ekspor barang secara terus-menerus. Akibatnya, tingkat produktivitas, pendapatan, dan tingkat kehidupan di sektor primer tidak mengalami kenaikan. Dan materi terakhir yang akan saya bahas yaitu faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, saya akan membahas faktor ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari yang pertama adanya sumber alam. Di negara kurang berkembang, sumber alam sering terbengkalai. Kurang atau salah pemanfaatan dalam pertumbuhan ekonomi, kekayaan alam yang melimpah saja belum cukup. Yang terpenting ialah pemanfaatan secara tepat dengan teknologi yang baik, sehingga efisiensi dipertinggi dan sumber dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, adanya akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi apabila stok modal naik dalam waktu tertentu. Hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Maka pembentukan modal di sini ialah investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal. Selanjutnya yang ketiga yaitu organisasi. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu produktivitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi, pengertian organisasi mencakup perusahaan swasta, pemerintahan bank, dan lembaga-lembaga internasional yang ikut terlibat dalam memajukan ekonomi negara maju dan negara sedang berkembang. Selanjutnya yaitu adanya kemajuan teknologi. Perubahan teknologi berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaruan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan teknologi ini telah menaikkan produktivitas buruh modal dan faktor produksi yang lain, terutama pada bidang sarana angkutan dan perhubungan. Selanjutnya yaitu pembagian kerja dan skala produksi. Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Pembagian kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien. Alhasil produksi meningkat, akan tetapi pembagian kerja tergantung pada luas pasar. Selanjutnya adanya faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi terdiri dari yang pertama adanya faktor sosial. Jika perkembangan ekonomi berjalan mulus, pandangan, nilai dan lembaga-lembaga sosial harus diubah. Perubahan dapat terjadi melalui penyebaran pendidikan dan ilmu pengetahuan. Demi kemajuan ekonomi, perlu adanya perubahan kelembagaan sehingga tabungan dapat dijalankan untuk konversi menjadi modal produktif seperti lembaga keuangan swasta, bank, dan saham. Selanjutnya yaitu adanya faktor manusia. Proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seluruh penduduk negara yang bersangkutan yang mencakup proses kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Hal ini merupakan faktor yang mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus dipergunakan secara tepat untuk pembangunan ekonomi dengan melakukan pengendalian dan harus ada perubahan dalam pandangan buruh. Dan yang terakhir yaitu faktor politik dan administratif. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang. Administrasi yang kuat, efisien, dan tidak korupsi, hal tersebut sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Tindakan pemerintah memainkan peranan penting bagi kegiatan ekonomi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.